Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anakku, insya Allah pada hari ini kita akan mereview kembali pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk persiapan mid semester exam ya. Sebelum mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, baiklah. Hari ini kita akan mereview pelajaran PAI Religion kelas 2 ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, review ini untuk persiapan kalian menghadapi mid test pada hari Kamis. Sebelum dimulai, silakan persiapkan bukunya dulu. Materi yang akan dibahas hari ini yaitu pelajaran ke-9 mengenai senang membaca Al-Quran surah Al-Asr. Ya, dan juga nanti kita akan membahas kisah Nabi Lut, keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Nah, silakan dibuka bukunya. Pelajaran ke-9 halaman 107 sampai dengan 113. Baik, kita mulai. Yang pertama mengenai surah Al-Asr. Surah Al-Asr ini adalah surah yang ke-103 dalam Al-Quran. Semua surah yang dalam Al-Quran itu berjumlah 114. Untuk surah Al-Asr ini surah yang ke-103. Ya, kalian harus mengingatnya, urutan surah Al-Asr itu yang ke-103 dalam Al-Quran. Kemudian surah Al-Asr ayatnya ada 3. Ya. Selanjutnya nama surah Al-Asr, ya, kata Al-Asr ini diambil dari ayat pertama surah ini. Wal Asr, ya. Jadi nama surahnya Al-Asr diambil dari ayat pertama. Artinya Al-Asr itu adalah waktu atau masa. Ya. Al-Asr ini, the meaning of Al-Asr is time, the time, or by time, ya. Artinya waktu. Baik, selanjutnya kita akan membaca surah Al-Asr dengan baik dan benar. Mohon perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu cara membaca surah Asr ayat per ayat. Ya, ayat pertama wal asr. Kemudian innal insana lafi khusr. Itu ayat kedua. Dan ayat ketiganya illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, inilah bacaan surah Al-Asr ayat 1 hingga ayat 3. Kalian harus mengingatnya mana bacaan ayat pertama, kedua, dan ketiga. Ya, yang paling panjang ini ayat yang ketiga. Ya, jangan sampai keliru atau salah. Ya, ketika ditanya berapa ayat surah Al-Asr, ada 3 ayat. Ya, kemudian kalian juga harus menentukan mana ayat pertama, ya, wal asr, ayat pertama. Ayat kedua, innal insana lafi khusr. Nah, ini ayat kedua. Selanjutnya, ayat ketiga, illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ayat ketiga. Ya. Nanti dalam
exam, kalian akan ditanya ya mengenai bacaan atau pelafalan surah Al-Asr. Selanjutnya, kalian juga harus tahu mengenai terjemah surah Al-Asr atau arti dari surah Al-Asr dari ayat 1 sampai ayat 3. Dari ayat pertama, wal asr artinya demi masa atau ada yang menulis demi waktu sama ya. Masa atau waktu itu sama artinya. Ya, ayat pertama itu demi masa. Ayat kedua, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Ya, indeed, human is in the loss. Ya, manusia dalam keadaan merugi. Ya, all people at loss. Ya, or in English, kerugian that mean loss. Ayat ketiga, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kebajikan itu kebaikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ya, ayat ketiga itu apa? Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, jadi ini artinya ayat ketiga. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai makna surah Al-Asr ayat ketiga tadi. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Asr ayat ketiga bahwa orang-orang yang beriman, ya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ya, di ayat keduanya Allah berfirman, semua orang itu merugi, ya. All people are at loss. Semuanya merugi. Kecuali siapa? Orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan juga mengerjakan kebaikan. Ya, doing good things. And also remind each other to do good things. And also remind each other to be always be patient. Selalu dalam kesabaran. Nah, contoh perilaku yang bisa kalian tunjukkan dari makna surah Al-Asr itu ya. Jika kalian tidak mau merugi, ya, kalian harus memanfaatkan waktu dengan baik, ya. Contoh, waktu harus digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat seperti beribadah, sholat 5 waktu, belajar, baca Al-Quran, atau berbuat baik. Ya, anak muslim yang memanfaatkan waktu pasti akan segera mengerjakan tugas atau pekerjaannya. Ya, jangan ditunda-tunda, harus tepat waktu. Nah, ketika kita tepat waktu mengerjakan sesuatu, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik karena dikerjakan lebih teliti dan cukup waktu. Kita akan termasuk orang-orang yang beruntung, ya, tidak akan merugi. Contoh selanjutnya, ya, membantu teman tidak harus memberikan uang atau barang. Ya, if you want to help your friends, ya, itu bukan hanya tentang uang. It's not about money or things, ya. It can be remind each other, ya, and also menegur teman, remind your friend when your friends doing bad things, ya. Jika temannya misalkan salah, diingatkan, ya. Bantu pekerjaan ayah dan ibu di rumah, membereskan kamar, membersihkan halaman, itu semua apa namanya perilaku terpuji, ya.
Kemudian juga bisa menasihati teman agar tidak berputus asa, merupakan perilaku terpuji. Ya, you can tell your friends to uh, never give up when you are in study. Ya, always remind each other. Ya, terutama ketika kita mau menghadapi mid exam, ya, ujian tengah semester. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengerjakan soal-soal yang akan nanti dihadapi, terutama di pelajaran religion. Nah, itulah pembahasan mengenai surah Al-Asr. Selanjutnya, kita akan lanjut kepada kisah Nabi Lut alaihi salam. Nah, di pelajaran ke-9 ini, kita juga membahas mengenai keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Ya, contoh perilaku yang baik dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut ini memiliki sikap disiplin yang bagus, ya. Apa itu disiplin? Kita akan bahas di sini. Pertama, kita tahu bahwa Nabi Lut adalah nabi yang ke-7 dari 25 nabi dan rasul yang kalian tahu, ya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, Nabi Lut ini nabi yang ke-7. Nabi Lut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Sadum, ya, people of Sodom. Ya, ada yang bilang Sadum, ada yang bilang Sodom. Itu sama, ya. Nah, siapa kaum Sadum ini? Kaum Sadum ini adalah kaum Nabi Lut yang berperilaku menyimpang. Ya. Kaum Sadum melakukan banyak keburukan. People of Sodom doing bad things. Ya. Kaum Sadum terkenal sebagai kaum penyamun. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Lut alaihissalam untuk berdakwah kepada kaum Sadum. Ya, dakwah Nabi Lut alaihissalam adalah untuk mengajak kebaikan, mengajak sholat, berdoa hanya kepada Allah, baca Al-Quran, ya, melakukan kebaikan. Itu adalah dakwah Nabi Lut alaihissalam kepada umatnya kaum Sadum. Ya, Nabi Lut selalu bersemangat, ya, gigih dalam berdakwah, tidak pernah putus asa, ya. I will always remind people of Sodom to do good things, ya. Tetapi, ya, kaum Sadum do not listen to Prophet Lut, enggak mendengar apa yang dikatakan Nabi Lut alaihissalam, ingkar kepada Nabi Lut alaihissalam, ya. Ketika Nabi Lut tahu kaum Sadum itu tidak mendengar apa yang dikatakan Nabi Lut, tidak mendengar dakwah Nabi Lut tetap mengikuti perintah Allah untuk berdakwah. Karena Nabi Lut memiliki sikap disiplin. Ya, disiplin itu apa? Nah, kita akan bahas di sini. Ya, sikap disiplin yang dimiliki Nabi Lut alaihissalam yaitu disiplin itu artinya taat atau patuh. Ya, nurut sama aturan, nurut kepada aturan Allah, aturan orang tua kalau di rumah, aturan sekolah, ya. Kalau misalkan belajar jam 8, kalian harus masuk jam 8. Itu namanya disiplin, ya. Hari Senin pakai seragam warna merah, kalian pakai seragam warna merah. Itu disiplin, ya. Itu arti dari disiplin artinya ketaatan atau kepatuhan pada peraturan, tata tertib atau perintah. Nah, Nabi Lut di sini disiplin, kata Allah. Nabi Lut perintahkan umat Sadum ini untuk melaksanakan sholat. Nabi Lut tetap mengingatkan mereka meskipun kaum Sadum tidak mendengarnya. Ya. Nah, selanjutnya kita sebagai anak Muslim harus bersikap disiplin seperti Nabi Lut alaihissalam. Kenapa kita harus disiplin? Karena siswa-siswi atau anak muslim yang disiplin akan menjadi anak yang pandai dan sukses di masa depan, ya. Kalian tentunya mau
Jadi anak yang soleh, soleha, cerdas, pandai, dan sukses di masa depan harus memiliki sikap disiplin. Tetapi jika kalian tidak disiplin, ya, maka tidak akan menjadi anak yang pandai dan tidak akan sukses nanti. Ya, kalian akan merugi. Ya, kalau misalkan dari sekarang tidak disiplin, ya harus disiplin sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, sholat 5 waktu, sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas, ya, mengikuti aturan-aturan dari Allah dan juga aturan-aturan dari orang tua dan guru di sekolah. Contohnya kedisiplinan yang tadi saya sebutkan, masuk kelas tepat waktu, sholat 5 waktu setiap hari, dan selalu menjaga kebersihan. Banyak sekali contoh-contoh yang lain mengenai sikap disiplin. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan kalian semua bisa eh, mencari contoh-contoh sikap disiplin lainnya. Baiklah, anak sekalian, itulah review untuk persiapan kalian menghadapi ujian tengah semester atau mid-test exam hari Kamis. Ya, silahkan dibaca kembali atau kalian bisa mendengarkan kembali penjelasan Mister tadi mengenai surat Al-Asr dan kisah Nabi Lut alaihissalam. Ya, baik, terima kasih. Itu saja mungkin dari Mister Astia. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan dengan baik. Ya, kita tutup dengan baca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Birabbil Alamin. Thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.